Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnatul Hidayah. Dan di pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang distribusi peluang teoritis. Di pertemuan ini kan kita bakal belajar tentang distribusi peluang teoritis. Nah, sebenarnya di pertemuan pertama praktikum kita udah belajar yang tentang distribusi frekuensi. Nah, sebenarnya apa sih itu distribusi? Distribusi adalah sekumpulan data yang nanti kita tabulasi menjadi satu tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau di sini distribusi peluang teoritis. Nah, di sini distribusi peluang teoritis itu adalah frekuensinya dihasilkan atau didapatkan berdasarkan pertimbangan teoritis. Itulah perbedaannya dengan distribusi frekuensi di pertemuan pertama, teman-teman. Nah, kemudian apa sih itu distribusi peluang teoritis atau distribusi kemungkinan teoritis? Adalah distribusi dari probabilitas atau kemungkinan ataupun peluang di mana kelas-kelasnya merupakan kejadian suatu peristiwa yang disebut variabel random dan frekuensinya dari peluang terjadinya peristiwa tersebut. Itu untuk pengertiannya. Oke, di sini kita bakal bahas mengenai variabel random. Di sini variabel random itu berdasarkan jenisnya ada dua. Yang pertama variabel random discrete dan variabel random continue. Untuk variabel random discrete sendiri, dia merupakan data atau variabel yang akan dihasilkan dari berdasarkan hasil perhitungan. Sedangkan untuk variabel random continue, itu variabelnya atau data atau hasilnya itu kita dapatkan dari pengukuran. Nah, untuk contohnya, variabel random discrete itu adalah nih, teman-teman mau ngitung berapa sih jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2019. Maka teman-teman akan mendapatkan angka 120. Itu adalah variabel random discrete. Biasanya untuk random discrete, angkanya tidak akan berkoma-koma. Gak mungkin dong jumlah manusia itu 120,5. Oke? Terus yang kedua ada variabel random continue. Di sini yang membedakan dari variabel random discrete adalah dia berdasarkan dari hasil pengukuran. Jadi misal, teman-teman mengukur tinggi badan mahasiswa itu ternyata 150,5. Ini pakai koma. Biasanya dia menandakan variabel random continue, tapi tidak selalu. Nah, di kondisi tertentu, kita balik lagi kepada konteks soalnya atau konteks data yang kita analisis. Apakah data tersebut, hasil perhitungannya bisa menghasilkan variabel random discrete atau menghasilkan variabel random continue. Oke, di pertemuan ini kita lebih khusus akan membahas 4 subbab. Yang pertama, distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi Poisson, dan distribusi hypergeometris. Nah, untuk 4 subbab ini akan dibahas di pertemuan ini, dan untuk variabel random continue itu akan dibahas sebagian di pertemuan minggu depan, dan sebagian lagi akan dibahas di pertemuan untuk statistika 2. Oke, untuk pertama kita bakal bahas distribusi binomial. Nah, di sini distribusi binomial itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, N atau jumlah percobaannya itu kecil sama dengan 30. Artinya percobaan maksimalnya adalah 30. Lalu, untuk peluangnya dari suatu kejadiannya itu besar sama dengan 0,05. Dan untuk ciri yang ketiga, dia bersifat independen, dan ciri yang keempat, dia menghasilkan dua kemungkinan, yaitu peluang terjadinya sukses dan gagal. Oke, untuk rumusnya adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang diharapkan, asumsikan di sini adalah peluang terjadinya suatu peristiwa sukses sama dengan kombinasi dari jumlah atau banyaknya percobaan terhadap peluang sukses yang diharapkan dikali dengan peluang yang ini dipangkatkan dengan X sukses yang diharapkan dikali dengan Q atau peluang gagal dipangkatkan dengan jumlah percobaan dikurang dengan X yang diharapkan atau peluang sukses yang diharapkan. Oke, untuk ini adalah pembahasan mengenai distribusi binomial dan rumusnya. Langsung kita masuk kepada contoh soal dari si binomial sendiri. Untuk contoh soal, di sini disebutkan yang pertama, probabilitas bayi yang tidak mendapatkan ASI adalah 30%. Pada suatu daerah di wilayah X terdapat 10 orang bayi. Hitunglah peluang dari bayi tersebut 4 orang belum mendapatkan ASI. Nah, dari soal di atas kita tuh soal yang saya sebutkan diketahui itu dia mempunyai peluang 30% untuk yang tidak mendapatkan ASI. Sedangkan untuk 1 kurang V itu akan menjadi 0,7 atau 1 dikurang 30%. Setelah itu
Di sini ditanya adalah hitunglah peluang dari bayi tersebut 4 orang belum mendapatkan ASI. Berarti dia mengasumsikan di sini X-nya adalah yang belum mendapatkan ASI. Kita membuat notasi untuk pertanyaannya adalah PX sama dengan 4-nya berapa? Nah, untuk menjawabnya, langkah setelah menjawabnya, yang pertama kita harus bikin dulu rumusnya seperti apa, yaitu 4 PX sama dengan kombinasi banyaknya peluang terhadap X-nya dikali dengan P pangkat X dikali dengan Q dipangkatkan dengan N dikurang X. Oke, kita langsung kepada teknis penjawabannya. Yang pertama, di sini adalah X, itu harus kita ganti dengan yang diharapkannya. Dia menanyakan peluang terjadinya yang belum mendapatkan ASI untuk 4. Berarti di sini kita ganti dengan 4 sama dengan kombinasi 10. Karena rumusnya adalah N dengan X dan jumlah percobaannya adalah 10 karena yang diambil adalah 10 orang bayi, maka di sini 10. X-nya tadi dia mengharapkan hitunglah peluang dari bayi tersebut 4 orang yang belum mendapatkan ASI. Berarti X yang diharapkannya adalah 4 dikali dengan peluang. Kan di sini dia bilang 30% ya. Kalau 30% dia bilang tidak mendapatkan ASI adalah 30%. Berarti peluang untuk P-nya di sini adalah 0,3 dipangkatkan dengan X. X-nya adalah 4, maka dia akan memangkatkan 0,3 dengan pangkat 4. Selanjutnya dikali dengan Q atau peluang kebalikan dari si yang tidak mendapatkan ASI adalah yang sudah mendapatkan ASI. Berarti 0,7 dipangkatkan dengan banyaknya percobaan dikurang dengan X 10 dikurang 4, maka didapatlah hasil P4 atau peluang untuk 4 orang yang belum mendapatkan ASI adalah sebesar 0,9805926501. Artinya peluang dari 4 orang bayi yang tidak mendapatkan ASI adalah sebesar 9,80%. Kita langsung ke pembahasan kedua, yaitu distribusi multinomial. Di sini dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kejadiannya besar dari 2, terus dia bersifat independen, dan yang ketiga, dia merupakan hasil seluruh kemungkinan terjadinya berupa peluang kemungkinan positif atau berhasil. Selanjutnya, untuk rumus, itu kita akan menggunakan rumus distribusi multinomial dengan formula peluang terjadinya suatu X kejadian, X2 kejadian, dan sampai kepada Xn kejadian sama dengan N faktorial atau banyaknya peristiwa dibagi dengan X1, X2, dan Xn masing-masing faktorial dikali dengan pasangan dari peluang masing-masing dipangkatkan dengan si X masing-masing. Contoh, di sini X1 dipangkatkan dengan peluang terjadinya suatu peristiwa pertama dipangkatkan dengan X1, terus dikali dengan peluang terjadinya peristiwa yang kedua dipangkatkan dengan X2 sampai kepada peluang N dipangkatkan dengan Xn suatu peristiwa. Untuk contoh, kita langsung masuk ke soalnya. Yang pertama, komposisi mahasiswa yang mengikuti kuliah umum statistika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah sebagai berikut. 50% dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, 20% dari EKIS, dan 30% dari akuntansi. Ini udah berubah bentuk si peluang dari untuk masing-masingnya. Lalu, apabila nih ditemui 10 orang mahasiswa peserta kuliah umum tersebut, maka tentukanlah 5 orang sebagai X1 berasal dari ISP, sebagai X2 dari EKIS berasal dari 2 orang, dan akuntansi itu 3 orang dari total 10 orang tadi. Oke. Nah, jadi yang ditanya dari si soal ini adalah peluang dari terjadinya suatu peristiwa X1, X2 sampai kepada X3, yaitu peluang dari ISP untuk 5 orang, EKIS untuk 2 orang, dan akuntansi untuk 3 orang. Maka di sini bisa kita ganti untuk peluang pertama yaitu untuk 5 orang, peluang kedua itu untuk 2 orang, dan peluang ketiganya untuk 3 orang. Totalnya dari 10 yang kita temui. Sama dengan
N faktorial itu berarti total semuanya. Karena yang kita temui tadi adalah total 10 orang, maka adalah 10 faktorial dibagi dengan X masing-masing, yaitu 5, 2, dan 3. Berarti 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Lalu dikali lagi dengan peluang masing-masing dipangkatkan dengan X-nya masing-masing. Di sini peluang untuk X misalnya adalah 0,2. Berarti dia mempunyai X 2 dipangkatkan dengan 2. Untuk ilmu ekonomi studi pembangunan, dia mempunyai peluang 0,5, maka dipangkatkan dengan X yang diharapkannya adalah 5. Untuk akuntansi, dia mempunyai peluang 0,3 dan dipangkatkan dengan 3 karena dia mengharapkan bertemu dengan 3 orang dari akuntansi setelah kuliah umum. Seperti itu. Nah, setelah dihitung, kita akan menemukan hasil 0,08505. Artinya apa? Artinya, jadi peluang dari 10 orang yang berasal dari ISP sebanyak 5 orang, dari EKIS sebanyak 2 orang, dan dari akuntansi sebanyak 3 orang, yaitu sebesar 8,505%. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu distribusi Poisson. Di sini dia mempunyai kriteria yang sangat jelas banget ya. Yang pertama, dia mempunyai peluang itu pasti kecil dari 0,05 atau sangat kecil. Terus kemudian dia mempunyai N atau kejadian percobaannya itu besar dari 30 atau lebih besar banget bisa. Intinya dia tidak akan lebih kecil daripada 30. Dan yang ketiga, baik jika lambdanya itu besar dari atau sama dengan 5. Oke. Terus kita masuk kepada si rumusnya. Untuk rumus dari P XN, peluang dari si X-nya terhadap N percobaan sama dengan ini disebut dengan epsilon. Epsilon dipangkatkan dengan negatif lambda, ini disebut dengan lambda, teman-teman. Dikali dengan lambda dipangkatkan dengan X. X itu nanti yang akan ditanyakan oleh soal, dibagi dengan X faktorial. X faktorial berarti X yang ditanyakan oleh soal kita faktorialkan. Terus di sini ada rumus tambahan. Untuk menghitung lambda, kita bisa menghitung menggunakan N dikali P atau banyaknya percobaan dikali dengan peluangnya suatu percobaan. Untuk si standar deviasi sendiri, kita bisa menghitung menggunakan akar dari si lambda yang udah kita hitung tadi. Berarti kalau menggunakan akar dari lambda, itu akan menjadi akar dari N dikali dengan P. Oke, sampai sini teman-teman. Kemudian untuk yang epsilon itu sebenarnya kalau teman-teman menggunakan kalkulator itu angkanya tidak harus diketikkan. Tapi kalau manual nilainya adalah sebesar 2,71828. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di modul itu disebutkan sebuah perusahaan radio sedang melakukan pengawasan kualitas terhadap 1000 radio yang akan mereka pasarkan. Berdasarkan data historis, 5.000 dari 1 juta unit radio yang diperiksa dalam keadaan yang rusak. Berapa probabilitas memperoleh 1 unit radio yang rusak? Berarti di sini yang diketahui adalah banyaknya percobaan adalah 1000, kualitas terhadap 1000 unit radio. Kemudian kita harus menghitung peluang dulu karena di sini tidak disebutkan peluangnya, tapi dia bilang ada data historis. Berarti kita bisa menghitung berdasarkan data historis, yaitu 5.000 dibandingkan dengan 1 juta, maka kita ketemu hasil 0,005. Terus kita punya epsilon tadi 2,71828. Dan untuk menghitung lambda, itu kan rumusnya adalah N dikali dengan P. Maka N-nya 1000 dikali dengan peluang 0,05 menghasilkan nilai lambda sebesar 5. Makanya rumus soal ini baik digunakan untuk distribusi Poisson. Tambahan, sebelum melanjutkan ke jawaban, untuk distribusi Poisson sebenarnya dia adalah lanjutan yang lebih baik daripada distribusi binomial ketika si N-nya itu sangat besar dan peluangnya sangat kecil. Maka itu bisa lebih baik digunakan dengan menggunakan si distribusi Poisson. Lanjut, kita jawab pertanyaan yang tadi. Di soal, dia menanyakan, hitunglah peluang dari percobaan tadi itu kita memperoleh nih 1 unit radio yang rusak. Berarti, untuk notasinya,
peluang dari X sama dengan 1. Artinya kita akan menemukan satu radio yang rusak dari si 1000 itu. Berapa sih peluangnya? Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus Poisson dengan epsilon dipangkatkan dengan negatif 5. 5 ini adalah lambdanya tadi teman-teman kita dapat dari sini. Dikali dengan 5, lambdanya lagi dipangkatkan dengan si X-nya. X-nya adalah 1. Karena soal meminta kita butuh 1, berapakah peluang 1 dari 1000 yang akan kita hasilkan. Berarti di sini 1 faktorial akan menemukan hasil 0,033689735. Nah, jadi kesimpulannya dari probabilitas 1000 unit radio yang akan dipasarkan diperoleh 1 unit radio yang rusak, maka peluangnya adalah 3,36%. Lalu kita masuk nih ke materi terakhir dari distribusi kemungkinan atau peluang teoritis. Yang terakhir ini ada distribusi hypergeometris. Nah, di sini dia punya kriteria ataupun ciri-ciri, outcome-nya 2, terus dia dependent. Arti dependent ini suatu kejadiannya akan dipengaruhi atau bergantung kepada peristiwa sebelumnya. Untuk rumus, dia punya rumus peluang terjadinya suatu peristiwa atau suatu kejadian sama dengan kombinasi dari M atau subpopulasi dari suatu peristiwa terhadap kejadian tertentu dikali dengan kombinasi dari si populasinya dikurang dengan subpopulasi terhadap sampel dikurang dengan suatu kejadian. Kejadian di sini X itu bisa kejadian sukses ataupun gagal. Dibagi dengan kombinasi total atau populasinya dibanding ke si ini, artinya kombinasi populasi N besar terhadap si sampel yang diharapkan atau diambilnya. Oke, cukup segitu untuk si materi distribusi hypergeometris. Oke, kita masuk kepada contoh si distribusi hypergeometris. Di sini disebutkan sebuah kotak diisi dengan 8 buah bola hijau dan 12 bola merah. Kemudian diambil secara random sebanyak 5 buah bola. Berapa probabilitas dari 5 bola tersebut akan terdapat 5 bola hijau dan 2 bola merah bila pengambilan tersebut dilakukan dengan cara tanpa pengembalian. Maka di sini kita harus membuat diketahuinya dulu. Dengan N itu adalah senilai 20 berasal dari si jumlah total populasinya dari 12 bola merah ditambah dengan 8 bola hijau. Lalu kita mendapatkan nilai subpopulasi. Untuk M itu adalah subpopulasi pertamanya terdiri dari 8 bola hijau. Lalu untuk N dikurang M atau subpopulasi kedua berupa si total N kita 20 dikurangkan dengan subpopulasi kita yang kedua adalah 8, maka nilai akhirnya adalah 12. Lalu kita juga mempunyai sampel, dibilang di sini bahwa diambil secara random sebanyak 5 buah bola. Berarti 5 adalah sampel yang ingin kita ambil. Lalu dia bilang dia akan diharapkan 3 bola hijau dan 2 bola merah. Maka untuk X1 karena M1 tadi kita adalah bola hijau, maka untuk 3-nya adalah hijau. Dan untuk N dikurang X, 5 dikurang dengan 3 adalah 2. Lanjut, yang ditanya berapakah peluang P3 atau munculnya si 3 bola hijau dari sampel 5 yang kita ambil. Maka jawabannya P3 kombinasi dari M terhadap si X, berarti M kita tadi adalah nilainya 8 terhadap nilai X kita adalah 3 dikalikan dengan kombinasi dari N dikurang M yaitu 12 terhadap N dikurang X bernilai 2 dibagi yaitu kombinasi dari populasi kita bernilai 20 terhadap sampel kita yang bernilai 5. Maka didapatlah hasil sebesar 0,24 yang artinya probabilitas akan diperoleh 3 buah bola berwarna hijau dari contoh berdasarkan pengambilan di atas adalah sebesar 24%. Oke, sekian dari pemaparan materi mengenai distribusi kemungkinan atau peluang teoritis. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerjakan latihannya dengan baik tentunya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.